Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah menjadi satu tanda bagi keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan, al-yakin fil qalbi, keyakinan di dalam hati, kemudian an-nitq bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amal bil jawari, dan amal dengan anggota badan. Salah satu dari syukur yang selalu kita sampaikan adalah diberikannya kita hidayah dan juga inayah, sehingga pada kesempatan saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rizki untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabiyana Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan wasiat kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan
seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita perhatikan saat ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai fitnah. Fitnah ini dalam bentuk cabaran, dalam bentuk tantangan yang menimpa seluruh umat Islam. Fitnah ini menyebar, hampir ada di seluruh sendi umat Islam. Dari mulai para durjana di mimbar-mimbar penuh hawa, hingga para zuhada di mihrab-mihrab cinta Robnya. Dari para pejabat dan bangsawan sampai para gelandangan di pinggir jalan. Fitnah ini sudah begitu menyebar sehingga ia merasuk, menusuk hingga tembus ke dalam tubuh umat Islam. Akibatnya adalah umat Islam membusuk dalam nafsu hingga tak lagi mampu membedakan mana syahdu dan mana ridho dari Rabbmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka fakta bahwasanya umat Islam saat ini mendapatkan dan juga menghadapi berbagai fitnah, itu adalah kenyataan adanya. Kenapa ini terjadi? Karena dunia sendiri hakikatnya adalah fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mati, telah menjadikan hidup, supaya dia itu menguji siapa di antara kalian, siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Seluruh yang ada di muka bumi ini adalah perhiasan. Untuk apa? Menjadikan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menjadikan fitnah, untuk menjadikan cobaan, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka fitnah ini sejatinya bukanlah hanya sekadar cobaan, hanya sekadar bala. Fitnah ini telah menyebar sehingga terkadang kita terkecoh dengan apa yang dimaksud dengan istilah fitnah. Jamaah Jumat rahimakumullah, makna fitnah di dalam Al-Quran diantaranya adalah bermakna asyirk atau kesyirikan. Sebagaimana firmannya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, hingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika bicara tentang fitnah, ketika bicara tentang cabaran, maka bicara tentang bagaimana fitnah, kesyirikan itu merajalela di muka bumi ini. Akan tetapi ini hanya satu makna dari fitnah. Karena makna berikutnya dari fitnah adalah bermakna bala, bermakna siksaan, dan juga bermakna cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dikatakan, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun." Rasakanlah fitnah ini, rasakanlah siksaan ini, inilah yang dahulu kalian minta untuk menyegerakan. Berdasarkan dua definisi ini saja menunjukkan bahwasanya fitnah yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah fitnah
penyembahan, fitnah ketaatan, fitnah ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kemudian ketika fitnah ini adalah maknanya ujian dan cobaan, maka apa sebenarnya fitnah yang terbesar yang ada, yang dihadapi oleh umat Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya anak-anak dan juga harta itu adalah fitnah. Anak-anak yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, sejatinya itu adalah fitnah. Maka jangan bangga dengan banyaknya harta, jangan bangga dengan banyaknya anak, karena sejatinya itu adalah fitnah. Dikatakan juga, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnatu ummati al-mal. Maka fitnah terbesar yang dihadapi, yang kebanyakan manusia itu tidak sanggup untuk melawannya adalah fitnatul mal. Dikatakan juga Rasulullah SAW bersabda, inna dunya khulwatun. Sesungguhnya dunia itu lezat, dunia itu manis. Wa innallaha mustahliku ma fiha fayanduru kaifa ta'malu fattaqud dunya fattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu indah, dunia itu manis, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguasakan kepada kalian untuk mengelolanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di muka bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada manusia untuk mengelolanya. Maka fattaqud dunya fattaqun nisa. Takutlah terhadap fitnah dunia dan takutlah kepada fitnah wanita. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah dunia, fitnah harta itu betul-betul menjadi satu fitnah yang kebanyakan manusia itu tidak mampu untuk melawannya. Kenapa ini terjadi? Karena latatina zaman. Rasulullah SAW pernah memprediksikan bahwa di akhir zaman manusia itu akan lupa, manusia itu akan lalai dan akan mungkin terlupakan fitnah yang ada pada dirinya. Apa itu? Yaitu dia itu tidak lagi memperhatikan dari mana hartanya itu berasal. Apakah dari harta yang halal atau dari harta yang haram. Jamaah Jumat rahimakumullah, perhatikan hal ini. Bagaimana ternyata fitnah harta itu telah menjadikan apa? Menjadikan manusia itu dayus, menjadikan kepala keluarga itu menjadi seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi memperhatikan dari mana harta, dari mana makanan yang akan diberikan kepada anak dan istrinya. Apakah itu dari yang halal atau dari yang haram? Padahal jelas dalam surat An dikatakan, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka, dari siksa neraka. Maka kemudian ketika seorang ayah, ketika seorang bapak kemudian ternyata tidak memperhatikan dari mana hartanya, min aina iktasaba wa hina anfaqa, dari mana harta itu berasal dan kemana harta itu akan dibelanjakan. Maka yang jamaah yang berbahagia, jangan sampai harta yang kita miliki, harta yang selalu kita cari, harta yang selalu kita dambakan, ternyata itu menjadi fitnah, ternyata itu menjadi satu hambatan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an
mewanti-wanti, memberikan satu argumentasi, satu peringatan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al munqantarah minadz zahabi wal fiddah dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan dunia. Maka jangan lalai, jangan kita terpedaya dengan adanya harta ini. Jangan sampai menjadikan karena kita itu menginginkan harta, kita ingin mendapatkan, menumpuk sebanyak-banyaknya harta, kemudian kita tidak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka menjadi peringatan bagi saya dan seluruh jamaah Jumat rahimakumullah untuk senantiasa memperhatikan 1 rupiah yang kita berikan kepada anak istri kita, apakah itu adalah halal? Jangan sampai itu menjadi satu yang haram. Barangkali kita terlalu terbiasa sehingga seolah-olah karena tidak ada lagi memperhatikan apakah itu haram atau itu halal, sehingga 1 rupiah ya yang berasal dari uang riba dianggap sesuatu yang biasa. Denda yang dikenakan dalam akad dain dianggap sesuatu yang halal. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat dianggap sesuatu yang biasa. Shadaqallah Rasulullahul Karim. Rasulullah SAW telah benar. Prediksi beliau betul-betul telah terjadi saat ini, di mana kebanyakan manusia menganggap bahwasanya faidah bunga bank itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Asuransi yang dasarnya adalah maisir, perjudian, dianggap sesuatu yang bermanfaat. Maka ketika zaman ini terjadi pada diri kita, apa yang kita bisa lakukan? Apakah hanya kita diam saja menganggap ini adalah suatu aturan? Apa hukmul jahiliyah ditabghun? Apakah hukum jahiliyah ini yang kita inginkan? Kita diam saja, padahal jelas Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati wa bilisanihi wa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, kita melihat riba bertebaran, kita melihat denda di mana-mana, kita melihat berbagai maisir, perjudian, perzinahan di mana-mana, tapi kemudian kita diam saja, itulah ad'aful iman. Lemahnya iman pada diri umat Islam. Sehingga ketika nanti azab menimpa pada diri kita, jangan salahkan orang yang telah berbuat dosa tersebut, tapi salahkan kita yang diam saja ketika kemungkaran itu terjadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal am halalin am min haramin. Akan ada pada suatu masa di mana pada masa itu seseorang itu tidak lagi memperhatikan apakah harta yang dia dapatkan itu berasal dari yang halal atau dari yang haram. Dan saat ini sedang terjadi, maka harus ada solusi bagaimana sejatinya kita sebagai umat Islam betul-betul memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan transaksi-transaksi seperti apa yang kita laksanakan.
Maka menghadapi fitnah ini jamaah Jumat rahimakumullah, hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita itu harus menambah dengan ilmu. Bagaimana kita setiap muslim sudah sering sekali kita dengar dan kita hafal. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu, itu adalah satu kewajiban bagi umat Islam. Berapa banyak fitnah yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Munculnya Isa Al-Masih, turunnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan berbagai fitnah yang ada. Tapi kemudian Rasulullah SAW ternyata telah memberikan solusinya di hadisnya yang mulia. Beliau mengatakan, "Faman ibtala binarin falyastaghisu billahi." Barang siapa yang mampu atau barang siapa yang menghadapi masa-masa itu, maka hendaklah dia beristighosah, beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falyaqra fawatihul kahfi fatakunu alaihi bardan wa salaman kama kanat naru ala Ibrahim. Fitnah tentang harta ini adalah baru awal di antara fitnah-fitnah min asrotis sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW memberikan solusinya. Pertama adalah beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariatnya, dengan mempelajari dinnya, dan juga kemudian ada perintah membaca awal surat Al-Kahfi. Ini menjadi satu air yang akan menyejukkan diri kita, seperti sejuknya air terhadap Nabi Ibrahim ketika dibakar. Kemudian yang kedua, setelah ilmu itu kita pelajari, yang berikutnya adalah mengamalkan. Kenapa? Karena amal itu adalah samrotul ilm, buah dari ilmu. Berapa banyak orang yang ilmunya itu tinggi, tapi ternyata amalnya sangat rendah. Ini menjadi perhatian bagi diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka yang terakhir adalah tadi berilmu, kemudian yang kedua adalah beramal, dan yang terakhir adalah mendakwahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya, sehingga fitnah yang ada ini sejatinya justru semakin menguatkan keimanan kita. Fitnah yang ada, cobaan dan bala yang terjadi pada umat Islam itu sejatinya justru semakin mengokohkan keimanan kita. Banyaknya cobaan, banyaknya tantangan yang dihadapi umat Islam, itulah ladang pahala kita. Sehingga kalau ada umat Islam saat ini mungkin dilecehkan, saat ini umat Islam dianggap sebagai biang teroris dan lain sebagainya, itulah ladang amal kita. Sehingga kemudian yang diminta pertanggungjawaban bukanlah amal-amal kita saja, akan tetapi niat dan kesungguhan mujahadah kita, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keimanan yang kokoh kepada seluruh umat Islam, sehingga kemudian mampu untuk menghadapi bala ini, menghadapi cobaan ini, dan menjadikan tekanan dan hambatan ini sebagai jembatan untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر وأقيموا الصلاة.